Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatimah, NIM 1917030. Di sini saya akan memberikan video tentang praktik pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir normal. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Ibu. Saya Bidan Nur Fatimah yang bertugas pada pagi hari ini akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu yang bertujuan untuk mengetahui keadaan bayi Ibu, apakah bayi Ibu sehat atau mengalami gangguan. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Baik, Bu. Sebelum melakukan tindakan, pastikan keadaan ruangan tertutup, menutup hordeng, dan pencahayaan yang cukup. Hidupkan lampu. Baik. Langkah selanjutnya, saya akan mempersiapkan alat-alat. Yang pertama ada handscoon di dalam bak instrumen, ada stetoskop, ada jam tangan, ada meteran, ada pen light, ada termometer, ada masker, dan ada alat APD lainnya, ada sepatu boot, ada bedong untuk baju bayi, ada pantom bayi, ada handuk bersih atau kering, ada kain bersih, ada air bersih, ada korentang, ada timbangan bayi, dan ada keranjang untuk baju kotor bayi. Sebelum melakukan tindakan, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 teknik. Langkah selanjutnya ialah pemakaian alat perlindungan diri atau APD. Selanjutnya pakai handscoon. Untuk prosedur pemeriksaan fisik pada bayi yang pertama adalah kita amati bayi, lalu berikan sentuhan yang lembut pada bayi, dan kita melakukan kontak mata pada bayi. Selanjutnya kita buka pakaian bayi atau bedong bayi, dan kita amati bentuk atau postur tubuh bayi apakah normal atau tidaknya. Di sini postur tubuh bayi normal.
Dan lihat warna kulit pada bayi, apakah terdapat warna kemerahan atau bintik-bintik berwarna merah. Di sini tidak ada ya. Kemudian pergerakan bayi aktif atau tidaknya. Di sini bayi aktif. Dan lihat torus pada otot apakah baik atau tidak. Torus pada otot bayi ini baik. Lalu selanjutnya kita cek pernapasan pada bayi baru lahir. Hitung pernapasan bayi dengan menggunakan jam tangan selama 1 menit. Lalu lihat bagaimana pernapasan dada dan perut bayi. Di sini saya lihat pernapasan pada bayi ibu 48 kali per menit. Sedangkan jumlah pernapasan normal pada bayi yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Berarti pernapasan bayi ibu normal ya, Bu. Setelah itu kita periksa denyut jantung pada bayi ibu dengan menggunakan stetoskop. Stetoskop diletakkan pada dada kiri bayi setinggi apendik. Kita hitung selama 1 menit. Ya, di sini saya menghitung denyut jantung janin pada bayi ibu 138 kali per menit ya, Bu. Sedangkan normal pada denyut jantung bayi yaitu 110 kali sampai 160 kali per menit. Berarti denyut jantung bayi ibu normal ya. Lalu setelah kita periksa bagian denyut jantung bayi, selanjutnya kita raba bagian punggung bayi. Apakah bayi mengalami suhu yang panas atau dingin? Selain itu juga kita dapat memeriksa menggunakan termometer. Ya, di sini suhu bayi normal ya 36,8 derajat Celcius, sedangkan kenormalan pada bayi yaitu 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Pemeriksaan selanjutnya di bagian kepala, kita tutup terlebih dahulu agar bayinya tidak mengalami kedinginan. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian kepala. Di sini kita akan melihat kesimetrisan kepala bayi. Kepalanya simetris ya. Dan kita lihat apakah ada caput sukedenum atau cepal hematom. Oke, kepala bayinya normal. Setelah ke kepala, kita lanjut ke mata. Kita lihat apakah ada strabismus pada mata bayi. Kita lihat menggunakan pen light. Ya, di sini tidak ada strabismus pada bayi, dan lihat apakah ada kemerahan pada mata bayi, dan lihat apakah ada cairan. Tidak ada ya. Lalu kita pindah ke hidung. Kita lihat apakah ada cairan pada hidung. Di sini juga tidak ada cairan pada area hidung. Selanjutnya kita lihat bentuk telinga. Telinganya simetris, dan kita di sini akan mengecek apakah ada gangguan cairan yang tidak normal pada telinga. Kemudian sebelahnya, ya, di sini tidak ada cairan pada telinga bayi. Lalu kita periksa bagian mulut bayi. Kita lihat bagian mulut, apakah ada labiopalatosikisis? Tidak ada ya. Lalu kita palpasi bagian leher, apakah ada pembengkakan getah bening pada bayi? Ya, di sini tidak teraba. Berarti tidak ada kelenjar getah bening. Lalu kita buka lagi baju bayi. Kemudian lakukan palpasi pada bagian klavikula dengan menggunakan jari telunjuk. Pastikan tidak ada fraktur. Ya, tidak ada ya. Selanjutnya pemeriksaan pada tangan. Kita pegang kedua tangan bayi
dan lihat kesimetrisan tangan bayi, simetris ya. Kemudian kita raba apakah ada simdaktili atau polidaktili pada jari-jari atau tangan bayi. Baik, tidak ada ya. Setelah pemeriksaan tangan, kita lanjut ke pemeriksaan dada. Saat bernafas, kita lihat gerakan kesimetrisan dada pada bayi. Kemudian cek puting susu dan areola pada bayi, apakah transparan atau tidak. Baik, tidak transparan ya. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan bagian abdomen, apakah ada hernia umbilikalis, dan lihat apakah ada pendarahan pada tali pusat. Ya, tidak ya. Kemudian kita masuk ke dalam pemeriksaan genitalia. Di sini bayinya bayi perempuan ya. Lakukan pemeriksaan vulva dengan membuka labia untuk memastikan adanya orifisium uretra dan lubang vagina. Ada ya. Setelah itu kita lihat tungkai. Apakah ada kemerahan pada tungkai? Di sini tidak ada kemerahan pada tungkai bayi. Kemudian kita lihat kesimetrisan. Simetris ya. Selanjutnya kita tekuk lutut 90 derajat Celcius dan abdusikan kedua tungkai secara perlahan. Apakah ada tanda klek pada femur yang mengalami dislokasi acetabulum. Kemudian pemeriksaan punggung. Kita lihat apakah ada spina bifida pada punggung. Kemudian kita cek sphincter ani. Jangan sampai sphincter ani termasukkan oleh jari atau alat-alat apapun itu. Kemudian jangan lupa tanyakan pada ibu apakah bayi sudah buang air besar pada 24 jam pertama. Setelah melakukan pemeriksaan pada punggung dan anus, kemudian kita lakukan pemeriksaan pada refleks bayi. Yang pertama kita melakukan refleks Moro dengan cara kita sentuh bayi. Lalu apabila bayi merespon dengan membuka telapak tangan yang biasanya mengepal, lalu menarik lutut, lalu kembali mengepalkan tangan dan tangannya mendekati tubuh seperti memberikan pelukan, itu dia memiliki refleks Moro. Kemudian kita melakukan routing refleks. Caranya kita sentuh di sekitar bagian pipi dan pinggir mulut bayi. Apabila bayi normal, ia akan mengikuti arah sentuhan sambil membuka mulutnya. Mulutnya terbuka ya. Selanjutnya kita akan melakukan sucking reflex. Caranya dengan cara kita lihat saat ibu menyusui bayinya apakah ada refleks mengisap atau tidak. Selanjutnya yaitu refleks Babinski. Caranya kita sentuh bagian telapak kaki bayi dan agak ditekan sedikit. Apabila ia memiliki refleks, ia akan merespon dengan cara jempol kaki mengarah ke atas dan jari-jarinya agak sedikit membuka. Jempol kaki mengarah ke atas dan jari-jarinya terbuka. Dan yang terakhir yaitu refleks Parmar. Dengan cara sentuh telapak tangan. Apabila bayi normal, ia akan menggenggam. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan respon pada bayi, kita akan mengukur tinggi badan pada bayi. Tinggi badan bayi yaitu 36 cm. Kemudian kita akan menimbang berat badan bayi. Sebelumnya kita membedong kembali bayi. Berat badan bayi yaitu 3,4 kg. Lalu bereskan peralatan.
buka handscoon dan masukkan handscoon ke dalam air klorin, lalu mencuci tangan. Demikianlah video praktek pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.